Menunggu janji Roy Suryo potong kepala dan terjun dari Monas, drama murahan di tengah demokrasi yang lelah. Mari kita buka dengan satu pertanyaan sederhana tapi menyakitkan logika. Di negeri ini, kapan terakhir kali Anda melihat seorang pakar memotong kepalanya sendiri karena salah ngomong? Belum pernah? Ya wajar, karena ternyata di Indonesia, sumpah serapah dan janji potong leher hanyalah bahasa tubuh dari kepanikan intelektual. Dan Roy Suryo adalah lakon utamanya. Kita sedang menyaksikan satu episode opera sabun politik digital yang murahan, tapi digarap dengan percaya diri yang luar biasa. Roy Suryo, mantan menteri, mantan politisi Demokrat, dan kini mantan ahli telematika yang masih ngotot ngaku-ngaku pakar, dengan wajah penuh keyakinan pernah bersumpah, jika ijazah Jokowi terbukti asli, ia siap potong kepala dan terjun dari atas Monas. Itu bukan metafora, itu sesumbar literal. Pertanyaannya sekarang, kapan? Sampai hari ini, bukti demi bukti, kesaksian dari kampus, dari dosen, dari kawan seangkatan, hingga dokumen resmi yang sudah dikonfirmasi, semuanya menjurus pada satu titik. Ijazah Jokowi itu asli. Titik. Lantas di mana Roy Suryo? Di Monas kah? Atau masih sibuk mencari alasan akademik untuk mengelak dari janji yang ia buat dengan mulut besar tapi nalar kecil? Kita tidak sedang menguliti sebuah hoaks receh dari akun-akun tak dikenal. Kita sedang bicara soal seorang figur publik yang menggunakan label pakar untuk menyeret opini publik ke dalam lubang kebencian dan fitnah. Dan yang lebih menjijikkan, ia melakukan itu dengan jubah keilmuan. Ini bukan lagi soal politik oposisi, ini soal etika akademik yang sudah diperkosa di siang bolong. Dan bicara soal sumpah palsu, kita tak bisa lupa bagaimana tokoh sekelas Amin Rais dulu pernah berkoar ingin jalan kaki dari Jogja ke Jakarta demi menantang sesuatu yang akhirnya tak ia lakukan. Apa yang terjadi? Tidak ada. Sama seperti Roy Suryo, mereka percaya bahwa publik Indonesia gampang lupa dan terlalu sabar menghadapi kebodohan yang dibungkus jargon intelektual. Padahal sesumbar semacam itu di negeri yang waras cukup jadi alasan untuk mengubur kredibilitas seseorang selamanya. Tapi sayangnya di Republik Drama ini, mereka justru terus diberi panggung. Disambut media, diundang debat, dan dijadikan referensi. Dan lucunya ketika mereka salah, tidak ada konsekuensi, tidak ada malu, tidak ada Monas, tidak ada kepala dipotong. Hanya ada shifting isu dan lempar batu sembunyi tangan. Dan sekarang ketika isu ijazah tak mempan, mereka beralih ke akun anonim bernama Fufu Fapa. Bayangkan betapa konyol dan irasionalnya strategi politik hari ini. Dari ngebongkar ijazah palsu, sekarang menyibukkan diri membongkar siapa pemilik akun meme. Tak bisa robohkan Jokowi, mereka beralih ke Gibran. Kenapa? Karena dendam itu buta arah. Karena kebencian itu tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Roy Suryo dan koleganya seperti Risman Sianipar adalah potret dari kegagalan etis dunia akademik. Mereka pakar, mungkin, tapi mereka adalah pakar yang melacurkan ilmu untuk membakar ruang publik dengan sampah opini dan hasutan politik. Mereka mengaku bicara data, tapi tak punya disiplin berpikir. Mereka membawa nama keilmuan, tapi lupa bahwa ilmu butuh kehormatan, bukan keributan. Maka dari itu, narasi ini bukan sekadar menyindir Roy Suryo. Ini adalah bentuk edukasi publik terhadap pola fitnah dan politisasi kebencian yang menggerogoti demokrasi digital kita hari ini. Karena kalau orang seperti Roy dibiarkan terus bicara tanpa ditagih sumpahnya, maka publik akan terbiasa bahwa bohong, fitnah, dan sesumbar adalah bagian normal dari demokrasi. Dan kalau itu terjadi, Monas akan tetap berdiri tegak. Tapi kepala nalar kita semua yang akan terpenggal perlahan-lahan. Mari kita lanjutkan, karena ini bukan hanya soal Roy Suryo, ini soal bagaimana publik Indonesia dipaksa menjadi penonton dari pertunjukan keji komedi intelektual yang tak lucu, tak berisi, dan tak bermoral. Ketika seorang mantan menteri bisa dengan enteng bersumpah akan potong leher lalu bungkam. Begitu terbukti salah, kita tidak hanya bicara soal delusi individual, kita sedang bicara soal bangkrutnya akuntabilitas dalam budaya politik kita. Coba bayangkan, jika orang biasa berani membuat sumpah demikian dan meleset, ia mungkin ditertawakan. Tapi ketika yang melakukannya adalah seorang figur publik, mantan pejabat, mantan dosen, mantan semua hal, maka ini bukan lagi bahan tawa, ini alarm bahaya. Bayangkan jika anak muda yang belajar politik hari ini melihat tokoh sekelas Roy Suryo.
Apa pelajaran yang mereka ambil? Bahwa tidak apa-apa berbohong asal punya kamera dan mikrofon? Bahwa ilmu bisa dipelintir asal sesuai dengan arah politik yang dibela? Bahwa janji potong kepala pun tak perlu ditepati asalkan punya cukup pengikut di media sosial? Inilah kerusakan paling dalam dari demokrasi digital yang terkontaminasi mental tukang sensasi. Politik bukan lagi soal gagasan dan solusi, tapi soal trending topik dan keributan palsu. Dan Roy Suryo adalah maskotnya. Yang lebih memalukan saat kebenaran terbuka bahwa ijazah Jokowi sah, diverifikasi, dicetak resmi, diakui dosen pembimbingnya sendiri. Roy justru diam. Tak ada klarifikasi, tak ada permintaan maaf, tak ada kepala dipotong. Monas tetap sunyi, tak ada loncatan, tak ada kejantanan. Yang ada hanya lompatan logika dan pelarian dari tanggung jawab. Di ruang publik yang sehat, ini sudah cukup untuk mencabut semua hak bicara politiknya. Tapi sayangnya, Indonesia terlalu toleran terhadap kebodohan bersuara nyaring. Dan lihatlah siapa yang ikut bersorak. Politikus gagal, akun bayaran, media gaduh yang hanya peduli klik dan adrenalin. Mereka semua berdansa di atas puing-puing kredibilitas. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari lawan. Dan dalam kegilaan itu, kita semua dipaksa untuk melupakan janji-janji palsu yang seharusnya sudah ditagih. Tapi jangan salah, publik hari ini sudah jauh lebih cerdas. Kami catat siapa yang sesumbar. Kami ingat siapa yang berjanji. Kami tahu siapa yang kabur dari tanggung jawab ketika terbukti salah. Karena di ujung semua ini, yang sedang diuji bukan cuma Jokowi. Yang sedang diuji adalah kualitas logika dan akal sehat publik Indonesia. Dan selama Roy Suryo belum menepati sumpahnya, belum potong leher, belum lompat dari Monas, maka ia akan tetap jadi simbol dari kegagalan berpikir yang dibungkus dalam baju kepakaran. Sebuah kesombongan yang tak punya nyali, sebuah kepakaran yang tak punya etika. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang benar, tapi juga siapa yang lari dari sumpahnya sendiri. Silakan duduk tenang dan buka kembali rekaman janji Roy Suryo. Bukan dari mulut orang lain, bukan hasil editan, tapi dari dirinya sendiri dalam kondisi sadar, di ruang publik dengan suara lantang. Kalau ijazah Jokowi terbukti asli, saya potong leher saya dan loncat dari Monas. Ini bukan hoaks, ini bukan salah kutip, ini bukan fitnah, ini adalah bentuk kesombongan intelektual yang disiarkan langsung tanpa sensor. Dan sekarang, setelah terbukti bahwa ijazah itu asli, diverifikasi oleh UI, dibenarkan oleh dosen pembimbing, dibela oleh arsip negara, bahkan dikuatkan oleh hukum, apa yang terjadi? Tidak ada. Sunyi, senin senyap. Yang dulu cerewet tiba-tiba jadi pendiam. Yang dulu penuh energi sekarang berubah jadi penonton pasif di pojok ruangan. Roy Suryo, sang pahlawan hoax, menghilang bersama harga dirinya. Tapi ini bukan hanya soal dia. Ini tentang bagaimana budaya fitnah yang sistemik, berulang, dan sengaja dibiarkan berkembang di ruang demokrasi kita. Roy bukan satu-satunya. Lihat saja Amin Rais, yang dulu sesumbar akan berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta jika Jokowi menang 2 kali. Apa yang terjadi? Kakinya tetap utuh. Sepatunya tetap bersih, lisannya tetap tajam. Tapi etika politiknya sudah remuk tak bersisa. Ini pola yang sama. Berani bicara besar, tapi ciut saat fakta membungkam. Dan sayangnya, publik terlalu sering memaafkan. Media terlalu sering melupakan. Mereka pikir waktu akan menghapus aib, tapi mereka lupa. Rakyat sekarang punya memori digital yang tak bisa dipadamkan. Ketika elit politik seenaknya menjual janji omong kosong, lalu menghindar saat kebohongan mereka terungkap, maka publik perlu bertanya, ini republik atau panggung badut? Dan Roy Suryo dengan segala titel dan klaim kepakarannya telah menjadikan dirinya sendiri sebagai simbol kebangkrutan moral intelektual. Bukan karena ia salah, orang bisa saja salah, tapi karena ia lari dari tanggung jawab dari kata-katanya sendiri. Seorang intelektual sejati tidak bersembunyi ketika logika dikalahkan data. Ia berdiri, mengakui dan belajar. Tapi Roy tidak. Ia memilih menjadi pelawak politik yang kehilangan arah, kehilangan etika, dan kehilangan rasa malu. Inilah saatnya kita bersikap. Narasi ini bukan sekadar satire. Ini adalah edukasi publik untuk membongkar pola pikir bejat yang menjadikan hoax sebagai strategi politik dan fitnah sebagai panggung konten murahan.
Rakyat harus tahu siapa yang menjual kebencian, siapa yang mendaur ulang kebohongan, dan siapa yang menari di atas kebodohan. Dan sebelum Roy Suryo berani muncul lagi bicara soal data, ilmu, atau logika, potong dulu rekam jejak kesombongannya. Karena di Republik ini, kita sudah terlalu sering tertipu oleh orang yang mengaku pakar, tapi justru melacurkan kepakarannya untuk kepentingan politik yang najis. Baik, mari kita teruskan dengan tekad yang sama, menelanjangi absurditas dan mengupas tuntas kebohongan yang membusukkan ruang publik kita. Setelah Roy Suryo menghilang dalam senyapnya janji bombastis itu, kita tidak hanya menghadapi satu sosok yang tenggelam dalam kepalsuan. Fenomena ini adalah bagian dari fenomena lebih besar. Bagaimana politik Indonesia kerap kali berubah jadi arena sandiwara murahan, di mana janji-janji besar dilemparkan tanpa tanggung jawab dan fakta diabaikan demi mengamankan posisi atau memproduksi sensasi. Roy Suryo hanyalah salah satu aktor dalam drama kepalsuan ini. Ia bersama dengan rekan-rekan sehaluan yang juga suka mengumbar tuduhan tanpa bukti kuat, justru telah menjadikan dirinya bahan tertawaan. Mereka yang mengklaim sebagai ahli justru memperlihatkan betapa dangkalnya pemahaman dan betapa rapuhnya etika ilmiah mereka. Pernahkah kita lihat seorang ahli benar-benar bertanggung jawab atas klaimnya? Tidak. Mereka berlindung di balik jargon-jargon akademik yang disalahgunakan. Sementara kenyataannya hanya menjual kegaduhan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah gambaran tragis dari kepakaran yang dilacurkan. Alih-alih mendorong dialog yang sehat, mereka memilih perang fitnah. Alih-alih membangun kepercayaan, mereka malah menebar kebencian. Dan yang paling menyedihkan, masyarakat kita sudah terlalu kebal dengan tipu daya semacam ini. Seolah-olah kita harus terus-menerus menjadi korban sandiwara politik yang dibalut dengan baju intelektual palsu. Oleh sebab itu, peran kita sebagai warga negara dan penikmat demokrasi digital adalah untuk tetap kritis, menolak narasi yang tidak berdasar, dan menuntut akuntabilitas. Bukan hanya dari figur seperti Roy Suryo, tapi juga dari siapapun yang berani mengklaim diri sebagai pemimpin atau ahli. Jangan biarkan panggung politik kita dikotori oleh orang-orang yang hanya tahu menebar kebohongan dan kemudian bersembunyi di balik keheningan. Karena pada akhirnya kebenaran tidak pernah mati dan janji kosong akan selalu terkuak. Kita tunggu saja apakah Roy Suryo berani muncul kembali dan menepati sumpahnya. Tapi jika sejarah berulang, kemungkinan besar kita hanya akan mendapat keheningan yang sama seperti sekarang. Keheningan yang berbicara lebih keras dari semua kata-kata sombong yang pernah ia ucapkan. Nah, teman-teman, inilah realita politik kita hari ini. Jangan biarkan diri kita menjadi korban dari pertunjukan murahan ini. Siap untuk terus membuka tabir kebohongan berikutnya? Sekarang, mari kita tarik benang merah dari drama Roy Suryo ini. Sebuah kisah yang bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi soal integritas, etika, dan tanggung jawab dalam ruang publik kita. Ketika seseorang yang mengaku ahli dengan percaya diri mengumbar tuduhan berat tanpa bukti yang kuat, lalu mengancam akan melakukan tindakan ekstrem seperti memotong kepala atau terjun dari Monas, itu bukan tanda kepakaran. Itu justru tanda kepanikan dan kebingungan yang memalukan. Kita sudah melihat bahwa tuduhan itu runtuh berantakan di hadapan bukti dan fakta. Namun, alih-alih mengakui kesalahan dan meredakan suasana, yang terjadi malah pengalihan isu ke hal lain yang sama-sama lemah dasarnya. Itu ciri khas politik fitnah yang ingin terus menebar kebisingan agar perhatian publik terus terpecah dan fokus tertuju pada konflik tanpa solusi. Roy Suryo dan para pendukungnya telah mengorbankan etika kepakaran demi sensasi murahan dan politik kebencian. Mereka melacurkan reputasi akademik demi pertarungan politik yang kotor dan sia-sia. Ini bukan hanya mempermalukan mereka sendiri, tapi juga merugikan demokrasi dan ruang publik kita. Sebagai penutup, kita harus ingat bahwa dalam politik dan publikasi, kebenaran dan etika adalah kunci utama. Setiap orang yang punya klaim besar harus siap mempertanggungjawabkan secara jujur dan rasional. Kesombongan tanpa dasar hanya akan menjadi bahan tertawaan dan mengikis kepercayaan masyarakat. Jadi jangan terjebak dalam drama politik yang dipenuhi kebohongan dan janji kosong. Tetaplah kritis, jaga integritas, dan tuntut kejujuran dari siapapun yang mengaku pembela kebenaran. Dan kepada Roy Suryo, kami tunggu apakah janji bombastis itu benar-benar akan ditepati atau sekadar sesumbar untuk menarik perhatian. Waktu akan membuktikan, tapi ingat, integritas itu mahal harganya. Sekian dulu analisis kita kali ini. Terus waspada, terus kritis.
dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Setelah semua yang terjadi, yang harus kita garis bawahi adalah bahwa politik semacam ini bukan hanya soal individu seperti Roy Suryo, tapi cerminan dari masalah sistemik dalam demokrasi kita. Politik yang mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu palsu dan klaim tanpa dasar adalah racun bagi stabilitas dan kematangan bangsa. Roy Suryo dengan segala sesumbarnya hanyalah simbol dari kegagalan etika dalam politik dan akademisi yang berkolaborasi dengan agenda kekuasaan. Saat intelektual dan pejabat publik mengorbankan moral demi keuntungan politik, yang muncul hanyalah siklus kebohongan yang tak berujung. Kita harus paham bahwa mempercayai janji kosong dan sensasi politik yang berbau fitnah sama saja dengan memperpanjang penderitaan demokrasi. Jangan sampai kita menjadi korban kegaduhan tanpa henti yang justru melemahkan daya kritis dan solidaritas sosial kita. Kita membutuhkan politik yang bertanggung jawab dengan orang-orang yang berani mengakui kesalahan dan yang lebih penting, mampu mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi mari kita jadikan kasus Roy Suryo ini sebagai pelajaran berharga, bahwa kesombongan dan ancaman tanpa dasar tidak pernah menjadi jalan menuju kemenangan yang hakiki. Kemenangan sejati adalah ketika kebenaran dan integritas ditegakkan. Akhir kata, jangan terjebak oleh drama politik murahan. Tetaplah menjadi pengamat yang tajam dan warga yang kritis. Demokrasi kita menunggu kualitas pemimpin dan warga yang tidak mudah terbuai oleh retorika kosong dan klaim palsu. Sekali lagi Roy Suryo, kita tunggu aksi nyata, bukan sekadar janji kosong. Terima kasih sudah mengikuti analisis ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang pastinya tidak kalah tajam dan berimbang.